Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Pastinya dong. Karena apa? Karena di sini aku, Olivia Amanda, NPM 19130240005 akan mengajak kalian semua untuk belajar seputar klasifikasi makhluk hidup, tepatnya pada sistem klasifikasi 6 kingdom. Wah, kalian semua udah gak sabar kan? Nanti dulu, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita simak tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Menjelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup. 2. Menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. 3. Menyebutkan tahapan klasifikasi makhluk hidup. 4. Mengetahui sistem tata nama ganda. Dan yang kelima, menjelaskan dan menyebutkan sistem klasifikasi 6 kingdom. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih, apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Jadi klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan sifat dan ciri-ciri yang nampak. Yang kedua, tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mengetahui jenis-jenis makhluk hidup dan mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan pembahasan kita yang ketiga adalah tahap-tahap klasifikasi makhluk hidup. Dalam pengklasifikasian makhluk hidup, terdapat 3 tahap. Yang pertama, pencanderaan sifat-sifat makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang tampak. Dan yang ketiga adalah pemberian nama. Nah, teman-teman semua, dalam pemberian nama makhluk hidup, kita menggunakan sistem penamaan binomial nomenklatur yang dikemukakan oleh ahli biologi dari Swedia, yaitu Carolus Linnaeus. Sekarang saat kita ke pembahasan materi inti, yaitu sistem klasifikasi 6 kingdom. Kira-kira kingdom apa aja sih yang tergabung di dalamnya? Mari kita bahas satu persatu ya. Baiklah teman-teman semua, dalam sistem klasifikasi 6 kingdom ini terdiri atas kingdom, apa aja nih kira-kira? Kalian tahu nggak? Jadi kingdomnya itu ada kingdom virus, kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, plante, dan yang terakhir ada kingdom animalia. Oke teman-teman semua, kingdom yang pertama yang akan kita bahas adalah kingdom virus. Ciri-ciri dari kingdom ini adalah bersifat aseluler, berukuran sangat kecil, hidup di dalam sel inang, mampu dikristalkan sehingga disebut sebagai benda mati, mampu bereproduksi sehingga disebut sebagai benda hidup. Di dalam tubuh virus, hanya terdapat satu jenis asam nukleat saja, yaitu DNA saja atau RNA saja. Kemudian, kingdom yang kedua, ada yang namanya kingdom monera. Ciri-ciri dari kingdom ini adalah bersifat prokariotik atau belum memiliki membran inti, bereproduksi dengan cara amitosis atau pembelahan langsung. Nah, teman-teman, pada kingdom monera ini terbagi menjadi 2 divisi, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Yang ketiga, langsung saja kita masuk ke kingdom protista. Ciri-ciri dari kingdom ini adalah bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Protista ada yang bersifat uniseluler dan multiseluler. Pada kingdom ini terbagi menjadi beberapa filum. Yang pertama ada protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua ada protista mirip tumbuhan atau alge. Dan yang ketiga ada protista mirip jamur. Nah, dari ketiga filum tadi itu masih dibagi lagi teman-teman menjadi beberapa kelas. Kita akan bahas satu persatu ya. Baiklah teman-teman semua, saatnya kita membahas seputar protozoa. Protozoa atau protista mirip hewan terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Rhizopoda, bergerak menggunakan kaki semu atau Pseudopodia, contohnya amuba. Yang kedua ada Flagellata, bergerak menggunakan bulu cambuk, contohnya pada Euglena viridis. Yang ketiga ada Ciliata, yang bergerak menggunakan rambut getar, contohnya pada Paramecium sp. Dan yang terakhir ada
sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya dapat ditemukan pada organisme Paramecium sp. Kemudian untuk alge atau protista hidup tumbuhan terbagi menjadi 4 kelas. Ada Cirrosophyta atau ganggang keemasan, Chlorophyta, ganggang hijau, Phaeophyta, ganggang coklat, dan yang terakhir Rhodophyta atau ganggang merah. Sedangkan untuk protista hidup jamur terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama Oomycota atau jamur air, kedua Mycomycota atau jamur lendir, dan yang terakhir ada Ascariomycota atau jamur seluler. Sekarang kita masuk ke kingdom selanjutnya. Disimak ya. Oke teman-teman semua, kita akan bahas kingdom yang keempat. Ada kingdom fungi. Ciri-cirinya yaitu eukariotik, mampu membuat makanannya sendiri atau heterotrof, tidak memiliki klorofil, dan juga memiliki hifa. Pada kingdom fungi terbagi menjadi 4 divisio, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Untuk kingdom yang kelima ada kingdom Plantae. Ciri-cirinya yaitu multiseluler, eukariotik, memiliki dinding sel, mampu membuat makanannya sendiri karena memiliki klorofil. Pada kingdom ini terbagi menjadi 3 divisio, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan juga Spermatophyta. Spermatophyta terbagi lagi menjadi 2 kelas, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Untuk itu kita akan bahas ke kingdom yang terakhir. Simak ya. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita akan bahas kingdom yang terakhir ya. Ada kingdom Animalia. Ciri-cirinya yaitu eukariotik, multiseluler, tidak memiliki dinding sel, dan mampu bergerak aktif atau motil. Pada kingdom Animalia terbagi menjadi banyak sekali filum. Yang pertama ada Porifera, kedua Coelenterata, 3 Ctenophora, 4 Platyhelminthes, 5 Nematoda, 6 Annelida, 7 Mollusca, ke-8 Arthropoda, 9 Echinodermata, dan yang terakhir ada Chordata. Oke teman-teman semua, itu tadi pembahasan seputar sistem klasifikasi 6 kingdom. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tunggu di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi. Sampai jumpa.